Sampaikan dulu Pak Juliari. Sampaikan dulu Pak. Pak Juliari, sampaikan dulu Pak. Ada yang mau disampaikan dikit Pak? Pak, dikit Pak. Ya bang, udah bang. Udah. Sorry ya bang. Ya udah. Ayo bang. Emang lebih kejutan. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka karena diduga menerima suap sekitar 17 miliar rupiah dari rekanan pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Juliari, Pak Juliari, silakan bicara dulu Pak. Buat rakyat Indonesia, kenapa Anda tega? Mengapa Anda tega? Saya ikuti dulu prosesnya ya. Terus setelah Mohon doanya teman-teman. Pak mau minta maaf, mau mundur nggak? Menyatakan mundur nggak? Iya ya, nanti saya buat surat pengunduran diri. Sini Pak, sini Pak. Pak Juliari, santai, hati-hati kamera. Santai. Perkara ini menurut Ketua KPK Firly Bahuri diawali adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dalam 2 periode. Barang berupa bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020 dengan nilai kurang lebih 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Julian selaku Menteri Sosial menunjuk MJS atau Mateus Joko Santoso dan AW atau Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Selanjutnya Mateus dan Adi pada bulan Mei sampai dengan November 2020 membuat kontak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya adalah Ardian IM, Hari Sidabuke, dan juga PT Raja Wali Parama Indonesia yang diduga milik Mateus. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee sebanyak 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mateus kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Untuk periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan jumlah sekitar 8,8 miliar rupiah yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Perkara ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Sabtu 5 Desember 2020 di beberapa tempat di Jakarta. KPK pun mengamankan uang dengan jumlah sekitar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai pecahan mata uang, yaitu sekitar 11,9 miliar rupiah, lalu sekitar 171,85 dolar Amerika Serikat, dan sekitar 23.000 dolar Singapura. KPK telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu sebagai tersangka penerima suap Juliari Peter Batubara, Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono, sedangkan tersangka pemberi adalah Ardian IM dan Hari Sidabuke. Kepada Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara kepada Mateus dan Adi disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya kepada Ardian dan Hari disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.
Iya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Oleh sebab itu, juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat, untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten kota, APBD provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dan saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi, dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan untuk sementara nanti saya akan menunjuk Menko PMK untuk menjalankan